face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Mampukan layakkan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Kami berdiri, Tuhan Yesus. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan.
diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, ya Tuhan, Kau layak ditinggikan nama-Mu Tuhan. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami sepatutnya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau lawak siap kami Tuhan Yesus. Lawak siap kami, siap pelan-pelan boleh ada di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan alam semesta memuji. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Mari ampuni setiap kami, Alam semesta mari tahirkan, mari layakan setiap kami, kuduskan hidup kami. kudus, kudus, Kami kudus, butuh pendamaian yang kuduslah daripadamu Tuhan. sampai sepanjang hidup Semua kami. datang menyembah sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia Bawa sepanjang bulan ini dan pada ditinggikan, mari beracara setiap kami pribadi lepas pribadi. dan Mari dipuja kembalikan bahwa kami sungguh sampai masuk di dalam hadirat-Mu. Berhadapan dengan Engkau, mempersembahkan hidup kami. Engkau layak, Bawa semua yang ada dan pada kami. Engkau kudus, Kami naikkan korban penyembahan kami. Untuk sepanjang bulan ini Engkau yang menuntun dan ditinggikan, diagungkan Engkau sendiri Tuhan yang memegang kami dan dengan tangan kanan. dipuja sampai selamanya. Sekali lagi sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai diagungkan, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kembali bersihkan Tuhan, murnikan setiap hati. Biar mata hati kami, biar hidup kami sepenuhnya kami hadirkan kehadiran pada biar hanya kehendak dan kerinduan-Mu Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Sepanjang bulan ini menjadi milik-Mu. Sepanjang bulan bahwa kami terus berjalan dengan Engkau, mengiringi setiap langkah kami. Berada di mana Engkau berada. Hati kami terpaut kepadamu Tuhan. Kami tunggu Tuhan sepanjang bulan
Jadikan kami imam-imam yang kau dapat berkenan pegangan atas kami Tuhan. Jangan yang sakit kau sembuhkan, yang letih kau bangkitkan. Mari Tuhan gandeng setiap kami, basuh setiap luka kami, bersihkan setiap jejak kami Tuhan. Supaya kami boleh mengeluarkan benih-benih yang berkatalah kasih kami Tuhan, membawa setiap anak-anakmu yang melayani mereka yang dalam perjalanan dan tidak bisa mari Tuhan biarkan murahan dan kehadiran pengampunan dan perkenanan Tuhan yang mengurangkan dosa buat setiap mereka. Biarlah kata yang bawa mereka Tuhan kembali bangkit dan mendahulukan engkau lebih daripada apapun. Bawa mereka kembali Tuhan, hauskan setiap hati mereka untuk sungguh bertautan dengan kasih. Sebab engkau Tuhan yang memperbarui setiap kekuatan kami. Sebab engkau Tuhan yang menambah setiap langkah kami. Kuatkan lutut yang goyah Tuhan. Segarkan kembali Tuhan setiap sumur-sumur kami. Siapa
sayap anugerahmu. Terima kasih. Sayap anugerahmu, topang hidupku, selesaikan historiku, biar cintaku hanya menjadi milikmu. Ini gairahku, tuntaskan semua. Dengan sayap anugerahmu, Seret dagingku, selesaikan kau hilangku, biar cintamu hanya menjadi milikmu. Genapkan semua. dengan sayap anugerahmu, Selesaikan destiniku, biar cintamu hanya menjadi milikmu. Ini gairahku, tuntaskan semua. Bawaku terbang dengan sayap anugerahmu. Jamin setiap kami Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang luput dan keluar dari jaminan-Mu. Sebab yang Kau lihat hanya cinta yang keluar dari hati kami. Satukan hati kami, satukan gairah kami, satukan rindu kami dan cinta kami dengan-Mu Tuhan. Dengan sayap anugerahmu, topang diriku, selesaikan destiniku, biar cintamu hanya menjadi milikmu. Ini rinduku, tuntaskan semua. Tuntaskan semua. Ini gairahku, tuntaskan semua. Mari sebelum kita memulai, sungguh-sungguh rindukan sampai saudara merasa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidupmu menjadi kerinduan saudara. Kalau sampai hari ini saudara belum tahu akan apa yang Tuhan rindukan dari hidupmu, bahkan kalau ada dari saudara yang sudah mengerti akan panggilanmu, tapi engkau tidak mempunyai gairah untuk itu, minta malam hari ini kita tidak mau menyembah hanya mengikuti akan worship leader, tapi biar malam hari ini kembali menjadi sebuah perjanjian cinta yang akan Tuhan materaikan dalam hidupmu satu demi satu, yang akan Tuhan penuhkan dan rekayasa sehingga engkau tidak pernah kehabisan cinta buat Tuhan, Tuhan, Raja dan kekasihmu. Mari bebaskan rohmu, apapun yang kau butuhkan, sampai engkau dapati perjanjian cinta itu bisa kau terima dan kau rasakan kembali. Apapun yang kau butuhkan, angkat di hadapan Tuhan. Bedah setiap hati kami Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk tidak bisa kau lembutkan. Tidak ada yang terlalu tebal untuk tidak bisa kau tembusi.
mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita sama-sama katakan, I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I live in the goodness of God. Yes, thank you, Lord. All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, this is running out, it's running out of me. Your goodness is running out, it's running out of me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out of me. Your goodness is running out, it's running out of me. Your goodness is running out, it's running out for me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yes, thank you, Lord. Your goodness is running out, it's running out for me. All my life you have been faithful. Yes, thank you, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh,
goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. The goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Kami percaya, kami terima kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah mundur dari sekali. Kasih setiamu yang membuat kami tetap ada di hadapan-Mu dan tidak sekali-kali Kau
thank you Lord Jesus. Kami di hadapan. You're so good, God. You're so good. Sing that you're so God. You're so good. You're so good to sing that you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to worry that you're so good. God, you're so good. Yes, I'm good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to sing that you're so good. You're so good. Yes, I'm good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. You're so good. Yes, I feel. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. One more. God, you're so good. You're so good. Yes, thank you, Lord. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. Yes, thank you, Lord. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Yes, thank you. You're so good. You're so good. God, you're so good. You're so sing with me, how great is our God, and all we sing, how great is our God, how great is our God, how great is our God, sing with me, how great is our God.
angkat suara kita. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all who see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, great. You are worthy of all praise. Yes, thank you. And my heart will sing how great is our God. Jesus' name. Jesus' name above all name. You are worthy. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Jesus' name. Jesus' name above all name. You are worthy. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great is our God. Sing great is our God. Sing with me how great is our God. All will see how great is our God. Above all name, you are worthy of all praise. And my heart will see how great is our God. See. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And how we sing how great is our God. Is our God. Sing with me how great is our God. And how we sing how great is our God.
What is the Lamb? You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, What is the what is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, sing holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Sing worthy. What is the Lamb? Sing worthy. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Sing hallelujah, glory, hallelujah. Glory bagimu Yesus, glory bagimu. Sing hallelujah, sing hallelujah. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu. Iya la 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 la, iya la la la, iya la 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 la, iya la 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 la. Hallelujah, glory, glory, glory. Hallelujah, iya la la la, iya la la la. Hallelujah, hallelujah, glory, glory, glory bagi glory, sing glory, glory. Bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
bersautan dengan cinta-Mu. Kekuatan api cinta yang membara itu memenuhi setiap kami, membangkitkan setiap kami. Memberi pengharapan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat pribadi-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Bungkus kami Tuhan. Bungkus kami di dalam hadirat-Mu. Dan bawa kami lebih dan terus lebih. Sehingga tidak ada tempat yang lain yang kami ingini. Cinta-Mu yang membuat kami bertahan. Cinta-Mu yang mengubahkan dan membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu. Buat cinta-Mu yang tidak pernah habis untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari terus jamah, sentuh, dan tinggallah di dalam kami Tuhan. Biar keseharian kami boleh menikmati dan merasakan Engkau lebih dan lebih lagi. Thank you my Jesus. Thank you my Lord Adonai. Di dalam tangan-Mu, di dalam rencana-Mu, kami letakkan sepenuhnya agenda hidup kami sepanjang bulan ini. Mari rekayasa dan biar kehendak-Mu jadi tergenapi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengasihi-Mu. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Bulan ini saudara dan saya diberi kesempatan. Apakah engkau masih mau terkubur atau tenggelam di masa lalumu? Ingat, seorang Paulus yang sebenarnya layak dihukum, mungkin disalibkan, tetapi Tuhan tetap sanggup merekayasa. Tuhan tetap sanggup memakai seorang Paulus yang bahkan menganiaya banyak orang. Paulus detik dia mengerti bahwa sesungguhnya tidak ada kebenaran yang dia hidupi. Dia hidup dengan kebenaran yang salah. Dan kemudian dia sadar bahwa dia harus berbalik dari semua jalan-jalannya. Langkah pertama, apakah saudara pikir Tuhan langsung memberinya iman yang besar? Tuhan langsung memperlengkapi dia dengan karunia demi karunia? Saya mau nanya sama saudara, ini tanya jawab. Menurut saudara ketika detik dia dipanggil Tuhan, lalu apakah dia langsung menjadi Superman? Berkarunia sangat ajaib, punya iman yang besar? Iya apa ya? Iya apa enggak? Enggak. Tapi Paulus memutuskan berbalik dari cara hidupnya yang lama. Dan dia gandol sepenuhnya. Dan dia katakan, aku mengikut engkau. Bangkitkan sesuatu yang sudah bertahun-tahun terkubur dan mati di dalamku. Jadi ketika dia sungguh-sungguh mengerti bahwa dia harus berbalik dan dia bilang, mulai sekarang aku harus berpatokan kepada Dia yang punya dan berhak atas hidupku.
Dia memutuskan untuk dibangkitkan dari manusia lamanya menjadi manusia yang baru. Dan apa yang membuat dia menuntaskan? Saya juga baru belajar tadi. Roh Kudus katakan, dia tidak membiarkan masa lalunya menjadi penghambat untuk dia berlari mengejar kehendak Kristus. Dia tidak trauma. Dia tidak memusingkan dirinya. Dan dia hanya mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Kok bisa? Sekarang saudara bayangin kalau saudara itu Paulus. Namamu sudah terkenal bukan se-Surabaya, se-Indonesia. Engkau adalah penganiaya jemaat Kristus, betul? Lalu kemudian engkau berbalik dan kemudian engkau malah mewartakan tentang Kristus. Yang namanya manusia kadang-kadang gengsinya lebih besar daripada kesadarannya. Betul apa betul? Dia punya loh alasan untuk berpikir begini. Waduh, aku disuruh nginjili di sana. Di sana itu semua teman-teman baikku yang setiap hari hanya rundingan bagaimana mencari jalan membunuh jemaat Kristus. Tapi dia tidak memusingkan itu. Apakah saat itu dia punya iman yang besar? Apakah saat itu dia terima karunia untuk bersaksi atau menginjil atau bahkan bernubuat? Belum tentu. Nangkep saudara. Tapi dia tidak membiarkan, detik dia tahu bahwa aku mau bangkit. Dari manusia lamaku menjadi manusia baru. Dan aku mau fokus mengarah kepada tujuan yang Kristus tetapkan bagi hidupku. Aku tidak membiarkan masa lalu, kelemahan, kesakitan, semua yang dia buat dosa-dosa dan bahkan trauma di masa lalu menjadikan dia takut melangkah. Tidak. Dia tidak mengizinkan itu menghambat langkahnya untuk bangkit. Betul saudara? Ingat, ini salah satu yang saudara dan saya mesti minta untuk mempunyainya. Dia tidak menghiraukan orang mau bagaimana ke dia. Dia tidak menghiraukan apakah dia masih diterima atau dia ditolak, bahkan dilempari batu. Dan dia tidak peduli akan namanya karena dia mengarahkan semuanya kepada tujuan Kristus dalam hidupnya. Amin. Dia bahkan tidak membiarkan yang namanya pikirannya, hati dan jiwanya dikelabui atau dibayang-bayangi masa lalu. Dia tidak lagi menoleh ke belakang, tapi dia menatap ke depan. Amin. Itulah yang membuat seseorang seperti saudara dan saya dengan teladan Paulus akan menuntaskan bagian kita. Amin. Amin. Jadi bukan cuma bangkit, tapi enggak menuntaskan. Kalau dia bangkit dari mati, manusia lamanya dikubur mati, dia bangkit kembali jadi manusia baru. Benar-benar dia tanggalkan, lepaskan semuanya. Dan mungkin dia akan ngomong, forget about the past. Now I'm the new creation. I just look forward and I will chase after him. Amin. Kenapa tidak ada kitab Paulus di Alkitab? Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada Paulus. Tapi yang ada di sana adalah kota demi kota yang dia menangkan buat Kristus. Betul saudara? Coba. Itu bukan sesuatu yang tidak surga akui loh.
Kenapa namanya tidak disebutkan, tetapi disebutkan kepada jemaat di mana, kepada jemaat di mana. Saya percaya itu adalah bagian orang-orang yang Tuhan lihat dia tidak memusingkan namanya. Dia memusingkan apa yang jadi kerinduan tuannya dan dia kerjakan itu. Dia bukan orang yang mengerjakan semuanya untuk memegahkan diri atau mencari nama. Justru yang seperti itu Tuhan ingat dan Tuhan catat. Bahwa ada begitu banyak yang dimenangkan untuk Kristus oleh seorang Paulus. Amin. Mari saudara, percaya itu adalah bagian saudara dan saya. Itulah kenapa satu perkataan Paulus yang sangat terkenal adalah hidupku bukan aku lagi. Hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya pernah menggumuli ayat ini. Mati adalah keuntungan itu apa? Paulus pengen mati Tuhan waktu itu. Karena saking banyaknya dia disidang, diadili, bahkan dia sampai dikejar-kejar oleh bekas teman-teman baiknya, oleh kaisar, oleh pihak kerajaan. Tuhan katakan no, karena dia hidup, tapi sesungguhnya hidupnya hanya bagiku. Dia menganggap dirinya sudah mati bagi Kristus. Makanya dia katakan, kalau aku mati bagi Kristus, itu adalah keuntungan. Bukan mati secara fisik, dia matikan semuanya. Dan dia hanya hidup bagi Kristus. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kata aku mau, aku ingin, aku pentingnya begini, aku kepengennya begini. Makanya kenapa sampai murid-murid dan orang yang dikasihinya melarang dia kembali ke Yerusalem. Tapi dia katakan, jangan halangi aku. Karena ini adalah bagian yang harus aku tuntaskan. Dengan cara inilah aku akan menuntaskan. Itu kalau saudara renungkan sama enggak dengan Yesus. Amin. Sama enggak dengan Yesus. Takut enggak? Saya percaya Paulus juga gentar. Tetapi cintanya dan keputusannya untuk menuntaskan bagian itu lebih kuat. Tidak ada sengat maut yang bisa mengalahkan dia. Karena dia punya kekuatan cinta untuk menuntaskan bagiannya. Dan itu membuat dia menghadapi semuanya dengan berani, dengan percaya, dengan rela. Apakah dia terus hidup? Enggak, dia mati. Tapi kalau saudara tahu, sampai Tuhan katakan porsinya bukan porsi ecek-ecek saudara. Amin, amin. Mari kita enggak sampai segitunya. Saudara enggak sampai segitunya disuruh nginjil kemana-mana. Kadang-kadang suruh berkorban waktu aja. Misalnya punya rencana apa, suruh ngubah demi mengikuti apa yang Tuhan mau. Ngambul, sudah ngambek, belum disuruh kayak Paulus. Amin. Mari. Tapi enggak apa-apa, itu manusiawi. Manusiawi, tapi bukan untuk kau hidupi selama hidupmu. Dan itu menjadi penghambat engkau tidak bisa menuntaskan bagianmu. Datang ke Tuhan malam hari ini. Minta bangkitkan yang mati di dalamku. Bangkitkan semua yang bahkan itu engkau tahu persis. Kalau engkau tidak dibangkitkan dan diubahkan. Itu akan membuat engkau tidak bisa tuntas menyelesaikan panggilanmu. Minta sama Tuhan. Saya percaya kekuatan untuk menyelesaikan akan Dia berikan tanpa menunda-nunda. Amin.
Puji Tuhan, tadi sudah dibahas tentang bangkit dan tuntaskan bersama Tuhan. Ayatnya sudah tahu ya, dari Mazmur 18 ayat 33 ya. Maka Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Kita lihat di bahasa yang mirip-mirip aslinya. King James Version. It is God that girded me with strength and make my way perfect. Jadi Tuhan yang mengikat aku dengan kekuatan dan membuat jalanku sempurna. Saya cuma bahas 2 kata. Girded. Artinya apa dalam bahasa Inggris? Yang satu encircle, melingkari atau menyelubungi. Yang kedua, prepare oneself for something difficult or challenging. Nah, jadi Tuhan sudah ngasih kisi-kisi ya, bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang sulit atau menantang. Menantang itu tidak mengerikan, menantang itu menyenangkan. Katanya Pak Yusa ya, mengiring-iring sedep. Yang selanjutnya, nah saya bahas dari bahasa Ibraninya. Ternyata girded itu di dalam bahasa Ibraninya ada 2. Nanti saya tunjukin ayatnya yang satu, sama kata-katanya, artinya girded juga dalam bahasa Inggris, tetapi ternyata yang dipakai dalam bahasa Ibraninya itu beda. Aneh, ya tadi enggak sengaja nemunya. Yang pertama, asar. 1, artinya dalam bahasa Ibraninya, encompass atau mengikut sertakan hal-hal yang berbeda. Maksudnya, contohnya misalkan hari ini kan banyak yang nyumbang makanan ya. Ada yang bakwan, ada yang sate enggak? Ada yang bakmi, ada yang fuyunghai. Nah itu kalau bahasa Inggrisnya encompass. Maksudnya menyertakan banyak hal dalam satu kejadian. 2, equip, memperlengkapi. 3, memasang sabuk, to belt. Ya, pakai sabuk itu. Oke, next. Nah, ini ada satu kata lagi, firman dalam ayat firman Tuhan, yang pakai kata girded, tapi dalam bahasa Ibraninya beda. He loosed the bond of kings and girded their loins with a girdle. Ayub 12 ayat 18. Next. Sama ya, bacanya sama, asar. Tapi yang satu pakai Z, yang satu pakai S. Artinya jauh berbeda. Yang pertama, 1, to tie, mengikat. 2, to bind, juga mengikat dan membalut. 3, to imprison, memenjarakan. Yang keempat, to yoke atau hitch, memberikan kuk. Lah, puji Tuhannya, Tuhan itu kasih ayat yang tadi, bukan yang ini. Ngerti ya? Jadi yang tadi itu artinya apa? Coba kembalikan ke asar. Nah, encompass, equip, dan to belt. Encompass mengikut sertakan banyak hal. Berarti nanti kita akan mengalami banyak hal yang ajaib bersama Tuhan. Nah, kita akan lihat, saya itu tertarik dengan 2 kata, strength dan perfect. Lah Tuhan itu mengikat kita dengan kekuatan. Strength itu dalam bahasa Ibraninya, cail, apa artinya? 1, pertama strength, 2, ability. Tahu ya ability ya? Kemampuan. 3, efisiensi. 4, wealth. 5, force atau army. Jadi Tuhan itu kasih firman, dasar firman-Nya di bulan-bulan ini kita akan harus bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang besar atau challenging. Tapi dia sudah kasih kekuatan. Kekuatan itu bukan cuma sekedar kekuatan untuk jalan, maju dan sebagainya. Tetapi ternyata arti kekuatan itu yang kedua, ability. Kalau kita ini tidak mampu, Tuhan yang memampukan. Tuhan akan kasih kemampuan. Contoh misalkan, kemarin Ibu Grace ngomong tentang wadah. Wadahnya dia tidak pernah pegang pabrik, Tuhan suruh pegang pabrik. Yang penting kan mau. Habis itu dikasih kemampuan kan, ability. Nah itu. Jadi Tuhan di bulan ini akan memberikan kita kemampuan, ability. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, menurut Merriam-Webster,
artinya ability itu apa? Physical or mental power or skill needed to something. Di bulan ini kita akan diperlengkapi dengan skill yang diperlukan untuk menuntaskan apa yang Tuhan mau. 3, nah bukan cuma skill, kalau tidak efisien percuma, membuang waktu. Tuhan kasih efisiensi. Efisiensi itu artinya the quality of achieving the largest amount of useful work using a little energy. Nah ini enak. Dengan energi yang sedikit, kita bisa mengerjakan banyak hal. Ini Tuhan yang kasih ke kita untuk menuntaskan apa yang harus dituntaskan. Yang keempat, ya otomatis toh, pelayanan butuh duit. Ya. Makan butuh duit juga. Ya. Tuhan tahu. Untuk menuntaskan sesuatu, seringkali kita butuh duit. Tidak lupa dia, strength itu meliputi apa? Wealth. A large amount of money or valuable possessions that someone has. Jadi bukan cuman sedikit duit. A large amount of money. Artinya apa? Sesuatu yang harus dituntaskan oleh kita itu besar, saudara. Tuhan itu tidak pernah kasih yang kecil. Dia kasih yang besar. Yang kelima, tadi Ibu Catherine ngomong toh, kita kan harus saling melengkapi, saling membantu. Kita dikirim bala bantuan. Strength itu termasuk bantuan. Bantuan dari siapa? Dari teman-teman, dari rekan sepelayanan, dari tetangga, dari keluarga. Itu strength kita. Jadi jangan, ya seperti tadi, jangan menganggap hidup sendiri. Gitu. Nggak perlu siapapun, enggak. Strength itu ternyata army atau force. Kekuatan atau bala bantuan. Ya, itu yang strength. Jadi Tuhan itu akan memberikan kekuatan, kemampuan, efisiensi, kekayaan, dan bantuan, bala bantuan. Itu Tuhan mengikat kita dengan itu. Nah, terus make my way perfect, atau membuat jalan kita itu sempurna. Sempurna itu apa artinya? Dalam bahasa Ibraninya tamiyim. 1, komplit, selesai, tuntas ya. Yang kedua, kalau tuntas tapi cuil-cuil kayak apel yang gambarnya dimakan sedikit, ya, itu tidak utuh. Ya. Whole, utuh, komplit, utuh. Ketiga, entire, keseluruhan. Yang keempat, sound, terdengar. Maksudnya terdengar itu apa? Ya, saya enggak tahu ya, nanti apa yang istilahnya ketika kita menuntaskan sesuatu, ya mungkin saja ya, nama saudara itu akan dikenal. Maksudnya diangkat jadi bintang, terus apa yang saudara kerjakan, kelihatannya mungkin sederhana, simpel atau apa, tapi bisa didengar atau dimengerti atau diketahui oleh banyak orang. Dan itu menjadi berkat bagi mereka. Mungkin juga pengalaman saudara sepanjang bulan ini dalam menjalani atau menuntaskan sesuatu, kelihatannya kecil gitu ya. Tapi ketika saudara bersaksi, dan itu akan didengar banyak orang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu salah satu tuntas. Karena kita menyelesaikan sesuatu itu bukan untuk diri kita saja, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. 5, having integrity. Jadi, perfect itu artinya kita akan mempunyai integritas. Kalau kepingin tahu arti integritas, nanti bisa dicari di kamus ya. Ada yang enggak tahu? Tahu ya? Tahu semua ya integritas. Di depan dan di belakang sama. Oke, next. Nah, ini saya sekedar kasih ilustrasi. Kalau Tuhan itu mengikat, tadi disebutkan yang diikat yang di mana? Di pinggang. Padahal yang diikat itu harusnya ada beberapa kan. Yang pertama di pergelangan tangan. Itu biasanya kalau lagunya yang di Bahtera itu kan. Jadi tawanan roh. Kalau yang kedua ada yang diikat di kaki.
Dirantai di kaki, kakinya diikat supaya tidak jalan kemana-mana. Langkahnya terbatas. Ada lagi yang di leher sebagai lambang perbudakan. Nah, kenapa Tuhan itu kok ngikat di pinggang, kok enggak di kaki, enggak di tangan? Kalau kaki, kita terbatas geraknya. Kalau tangan, kerjaan kita juga terbatas. Karena intinya gini, kita memang menjadi tawanan roh, tapi untuk saat ini yang Tuhan pentingkan itu gini, Tuhan itu ingin kita menjadi rekan sekerjanya Dia. Sehingga pinggang kita yang diikat. Tuhan kemanapun kita ikut, kaki kita melangkah bebas, bebas. Kita punya kehendak bebas, bebas. Jadi kita bisa melangkah kemanapun, bisa. Tangan kita bisa mengerjakan apapun, bisa. Kepala kita atau otak kita mengerjakan apa yang kita mau, bisa, bisa. Jadi Tuhan itu kasih kebebasan. Justru tapi dengan kebebasan ini harus berhati-hati. Kita harus terus connect dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi puji Tuhannya ya tadi itu, sejauh apapun kita berlari, kita akan ditarik kembali. Karena ada ikat pinggang. Tuhan itu sudah perlengkapi dengan semuanya itu. Begitu baiknya Tuhan. Karena untuk menuntaskan apa yang Tuhan mau, itu butuh 5 hal tadi. Bukan cuma sekedar kekuatan saja. Kalau kita berpikir strength, ya kekuatan. Kekuatan fisik. Ternyata ada yang namanya dana, duit atau keuangan. Ada yang namanya bala bantuan. Ada juga yang namanya kemampuan. Ada juga yang efisiensi. Nah tadi itu waktu elders ini sharing. Tiba-tiba nih ya, ibu dia itu dengan baik hatinya tiba-tiba deketin saya. Nanti kamu pimpin perjamuan. Loh, pimpin perjamuan itu sebenarnya simpel loh saudara. Tapi waktu dia ngomong gitu, saya tuh bisa merasa gini, aduh, kok ngawur sih, kok tiba-tiba mendadak gitu kan. Terus tiba-tiba saya dalam hati dan dalam roh itu gemetar, takut gitu loh. Enggak tahu ya, saya bisa merasa takut, Tuhan kenapa ya, kok bisa pimpin perjamuan saja seperti dalam tanda kutip antara hidup dan mati. Saya bingung, wah makanya Tuhan saya enggak mau sebenarnya, mestinya kan yang lebih senior yang pimpin gitu kan. Tapi ya saya akan ngomong sama Tuhan, ya sudah, Tuhan ngomong, Tuhan ingatkan gini, ya kalau kamu enggak bisa kan tinggal minta toh. Istilahnya kemampuan, ability, itu kan tinggal minta. Tuhan yang kasih, gitu kan. Sudah saya doa sambil dredeg. Saya tuh baru pertama kali disuruh mimpin perjamuan, isan dredeg. Bingung nyari ayatnya, padahal sudah biasa kan, inilah tubuh dan darahku gitu kan. Tapi saya merasa, bukan ini ayatnya. Saya cari, akhirnya ketemu, sudah 2 ayat saya kasih. Dan ya puji Tuhan, selesai dengan ya, enggak dredeg gitu ya. Tapi ya itu, saya baru tahu gini ya, bukan baru tahu ya, tapi ada satu pengalaman yang baru ini, kalau bukan Tuhan yang buka atau kasih kemampuan atau dalam tanda kutip memampukan, kita ini sia-sia apa yang kita lakukan. Enggak ada, saya merasa gini, kalau Tuhan itu tadi itu enggak kasih saya ayatnya yang dia mau, padahal kan banyak perjamuan itu ayatnya banyak. Kalau memang bukan itu isi hati Tuhan, rasanya itu seperti panah yang meleset gitu. Enggak tepat pada sasaran, dan apa yang saya katakan atau apa yang saya pimpin itu enggak ada artinya. Saya bisa merasa seperti itu. Jadi, wah, ini sebuah bukan pengalaman baru ya, kejadian yang baru ketika hal yang sangat kecil, yang simple ya, tapi itu sangat-sangat besar pengaruhnya di alam roh. Sehingga saya tuh ndredeg gitu loh, kalau sampai salah kan bahaya gitu. Menurut saya, tapi kalau menurut orang yang lainnya mungkin apa bahayanya sih? Yang penting kan ya terima perjamuan dan dilayakkan ya sudah gitu kan. Itu.
Itu pengalaman saya tadi. Saya mau share sedikit ya. Sekarang menghadapi hari-hari seperti ini, saya selalu kalau melakukan perjamuan itu satu mengatakan yang seperti Ibu Nani ajarkan pada waktu saya menghadiri di Cirebon. Saudara percaya nggak percaya itu terjadi. Jadi jangan cuma perjamuan ya saya angkat tangan ya udah ikut apa yang dikatakan. Ya mungkin kalau saudara ikut doa pagi ya sudah apa yang dikatakan doa pagi. Yang Kiki ngomong gak mari-mari sampai sing ngenteni nang cepetan mari. Ya. Jadi perkatakan saudara. Perkatakan semua. Kalau saya itu begini. Tuhan Yesus inilah tubuh dan darahmu. Engkau selama hidupmu, engkau tidak pernah sakit, selalu sehat. Engkau selalu setia pada semua dengan apapun yang mungkin anak-anakmu. Engkau selalu melakukan yang terbaik. Ya saudara lakukan itu semua. Dan aminkan, tapi perkatakan, jangan ikutin apa yang ini terus saja ya, enggak apa-apa. Tapi saudara perkatakan, inilah tubuh dan darahmu Tuhan. Engkau selalu hidup dalam kesehatan yang prima, engkau selalu diberkati, maka aku sebagai anaknya selalu diberkati, selalu sehat. Karena engkau dalam aku dan aku dalam engkau. DNA-mu masuk dalam hidupku, maka kita ini menjadi anak-anaknya. Karena darah Yesus itu adalah satu DNA-nya sendiri, masuk ke dalam tubuh kita. Kalau saudara percaya, lakukan itu. Percaya, tapi beneran, saudara saya itu tiap hari saya melakukan itu. Ya saya bukan manusia super. Tapi saudara kalau hanya percaya saja, pasti itu semua terjadi. Ya toh. Pokoknya berkatakan itu. Itu jadi selama waktu saya di Bu Nadi melakukan itu, iya ini harus saya lakukan juga. Jadi setiap hari. Tuhan Yesus inilah tubuh dan darahmu. Aku terima dengan iman bahwa engkau selama hidupmu selalu sehat. Engkau selama hidupmu selalu setia. Engkau selalu diberkati. Maka aku sebagai anaknya terima itu semua dengan maksimal. Lakukan terus seperti itu saudara. Ya, tapi harus percaya bahwa ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saudara, karena akhir-akhir ini banyak sekali di mana-mana yang sakit flu, sakit ini sekarang ada namanya flu Singapura lah, flu mana, flu apa. Ya, saudara percaya enggak waktu COVID yang terjadi, semua karyawan saya itu enggak ada yang kena COVID meskipun mereka kemana-mana. Kalian tahu seperti yang bagian luar itu dia harus ngirim-ngirim kemana-mana. Karena kita kuasa doa itu benar-benar kalau dilakukan itu semua terjadi, saudara. Jadi lakukan dengan iman dan percaya. Karena saya tiap hari di kantor itu meskipun yang lain ada beberapa yang muslim ya, kita semua melakukan perjamuan. Terus kita kasih penjelasan, ini kita bukan mengkristenkan mereka. Ya, jadi mereka ya aminkan. Jadi setiap hari itu mereka lakukan. Jadi itu memang nanti mereka mengalami sendiri. Saudara boleh tanya lah. Yang mungkin yang di sini yang paling lama itu namanya Dwi. Dia lihat dan tidak pernah selama COVID tidak pernah kena sakit nggak pernah kena COVID. Padahal dia kemana-mana tiap hari ngirim obat, ngirim ini apa segala. Lakukan semua saudara. Jadi nggak usah ini apakah beneran apa enggak. Kalau saudara masih ragu-ragu ya percuma, enggak mempan. Ya. Cuman saya tadi diingatkan Tuhan pada waktu kita pujian penyembahan. Tidak ada satupun di antara kita yang super. Tidak ada satupun di antara kita ini yang enggak ada masalah. Semua punya masalah. Ya. Saya ajak ayo sama-sama, kita sama-sama untuk kita
minta belas kasihan Tuhan. Kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun masalah saudara, besar atau kecil, saya ajak sama-sama malam ini untuk kita sungguh-sungguh minta belas kasihan Tuhan. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita tidak ada kekuatan dari Tuhan, kita tidak akan bisa. Ya, mari kita lakukan sungguh-sungguh. Kita mungkin bisa nyanyi satu lagu atau ayo WL. Kita akan nyembah sebentar, terus kita akan doa. Saya tidak tahu ini buat siapa ya, karena kita nggak tahu lah, kita yang dalam hidup ini pasti ada masalah, mau berat atau ringan. Mari kita sama-sama minta belas kasihan Tuhan, supaya masalah apapun dari kita, supaya Tuhan membantu kita untuk segera diselesaikan, supaya kita penuh dengan kemenangan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan kita adalah penuh belas kasihan pada seluruh umatnya yang minta sungguh-sungguh. Sakara paparata sikiraba. Sikirala paratas sakapa. Mari Tuhan, lihat semua anak-anak-Mu yang tempat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, satu demi persatu Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan, hanya dengan belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan. Kau lawat setiap kami satu persatu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kemampuan kami terbatas Tuhan untuk menghadapi semua ini Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang kami alami sepanjang hidup kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan,
Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Engkau turun pada setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan Yesus. Kau tahu permasalahan setiap kami Tuhan. Beri kemampuan Tuhan. Beri kekuatan pada setiap kami Tuhan. Supaya kami dapat melewati semua ini dengan penuh dengan kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Mari Tuhan Roh Kudus masuk dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan Roh Kudus. Karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat menyelesaikan semua permasalahan kami. Kami tahu Tuhan, mau besar atau kecil permasalahan kami, Kau sanggup menyelesaikan itu semua tepat pada waktunya Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus. Haleluya. 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 Biarlah malam ini Tuhan menjadi satu pertobatan pada setiap kami Tuhan Yesus. Jangan lihat pelanggaran kami Tuhan, tapi lihat kesungguhan hati kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu turun. Mari Tuhan Yesus, mari Tuhan. Mari Tuhan. Paparana sekiri la papa paparana sekiri la papa. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kekuatan dan kemampuannya dari Engkau. Sekira la parata sekira papa papa. Tidak ada yang masalah yang besar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Semua masalah itu dapat diselesaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mohon Tuhan Yesus. Tiara lambarata se Tuhan. Siapapun Tuhan, siapapun di tempat ini yang mempunyai masalah Tuhan, Engkau akan menyelesaikan pada waktunya Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan itu semua. Apapun Tuhan, apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan. Biarlah malam ini menjadi satu kemenangan pada setiap kami Tuhan. Semua masalah kami yang terselesaikan Tuhan Yesus dengan tuntas. Paparata sekira la parata se sekira la papa parata sakara la papa papa ura la parata sekira la papa parata. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan semua yang Kau mau Tuhan. Hamba percaya Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, semua masalah ini akan diselesaikan semua. Masalah apapun,
Karena Engkau Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Bagi Engkau tidak ada satupun masalah yang besar. Semua sudah tuntas, selesai semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami percaya Engkau yang sudah menuntaskan Tuhan di kayu salib. Maka Engkau Tuhan yang tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Engkau yang akan bersama-sama dengan kami menuntaskan semuanya. Dan Engkau yang telah berkemenangan memberikan kuasa dan otoritas buat setiap kami yang percaya akan salib-Mu Tuhan. Kami akan berkemenangan. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk tidak bisa diselesaikan. Sebab kami punya Tuhan yang sudah menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima damai sejahtera, ketenangan, keteguhan, dan kekuatan yang baru di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri malam hari ini, tapi kami akan terus melihat kuasa kemenangan yang daripadamu. Kau kerjakan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, termasuk yang streaming juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, kita akan bertemu lagi nanti tanggal 16 dan 17 seminar Imamat Rajani pukul 18.30 dan 19 persekutuan doa jam 18.30. Tuhan Yesus memberkati.